Waktunya telah tiba. Saat setiap gagasan diuji. Ketika visi dipertanyakan. Dan saat masa depan menunggu untuk ditentukan. Perubahan tidak pernah lahir dari diam. Kini, waktunya Anda menentukan. Sosialisasi dan bedah gagasan bakal calon pemimpin Pertuni Jawa Barat mulai tanggal 10 Juni hingga 23 Juni 2026 mulai jam 8 malam. Ruang untuk mengenal arah perjuangan, menguji komitmen, dan menimbang kepemimpinan yang akan membawa organisasi melangkah lebih jauh. Pertuni, bangkit, berdaya, setara. Jadilah bagian dari perjalanan besar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Dewan Pengawas Daerah Pertuni Jawa Barat beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak Ketua Daerah Pertuni Jawa Barat sekaligus Ketua Penanggung Jawab Musda 8 Pertuni 2026 beserta jajaran. Yang saya hormati para jajaran panitia OC dan SC Musda 8 Pertuni 2026. Yang saya hormati Ketua Dewan Pengawas Cabang Pertuni Kabupaten Kota di Jawa Barat. Yang saya hormati para Ketua Dewan Pengurus Cabang Pertuni Kabupaten Kota di Jawa Barat dan juga hadirin yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkat rahmat serta ridhonya lah. Pada malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam acara Simposium Virtual Musda 8 Sosialisasi dan Bedah Gagasan Bakal Calon Ketua DPD dan Dewasda Pertuni 2026. Tentunya senang sekali pada kesempatan malam hari ini saya Dede Tresnawan yang insya Allah akan menjadi moderator dan akan membersamai Bapak Ibu hadirin sampai dengan acara ini selesai. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan juga mudah-mudahan kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk mengefektifkan waktu, marilah acara pada malam hari ini kita buka dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran untuk acara kita malam ini. Untuk itu, berdoa dimulai. Selesai. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perlu saya ingatkan pada kesempatan malam hari ini bahwa acara kita adalah dilaksanakan secara daring, dan juga selain itu, acara ini juga dapat Anda tonton melalui streaming YouTube DPD Pertuni Jawa Barat, dan juga turut disambung siarkan oleh Radio Suara Pertuni Jawa Barat, media silaturahim, agamis, pendidikan, informasi, dan hiburan. Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah di kali yang kedua malam ini, kita akan menghadirkan salah satu bakal calon yang sangat luar biasa, yaitu bakal calon Ketua DPD Pertuni Jawa Barat masa bakti 2026-2031, yaitu nomor urut 2 atas nama Bapak Arisno MPD. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan biografi, sekilas biografi ya tentang Bapak Arisno MPD ini.
Bakal calon nomor urut 2 atas nama Bapak Adisno MPD, tempat tanggal lahir Cilacap 20 Oktober tahun 1964. Untuk alamatnya, beliau bertempat di Jalan Babakan, Banten, nomor 64, garis 45. Adalah merupakan purna bakti guru. Ya, wah, subhanallah, ini ya, luar biasa. Lalu untuk riwayat pendidikannya S2. Untuk pengalaman berorganisasi, yang pertama beliau pernah menjabat sebagai Ketua DPC Kota Cimahi 2 periode, lalu Ketua Dewascap Pertuni Kota Cimahi masa bakti 2022-2027, dan juga beliau sekarang menjadi Biro Pemberdayaan di DPD Pertuni Jawa Barat masa bakti 2021-2026. Sangat luar biasa Bapak hadirin ya, untuk profil Pak Arisno. Demikian sekilas profil tentang Bapak Arisno MPD. Baik, untuk selanjutnya tibalah saatnya untuk kita mendengarkan pemaparan program prioritas yang akan disampaikan oleh Bapak Adisno MPD. Untuk itu, kepada operator kita dipersilahkan untuk memutarkan dari hasil pemaparan Bapak Adisno MPD. Mangga. Illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua SC, juga yang saya hormati Ketua OC, yang saya hormati Ketua Penanggung Jawab atau Ketua DPD Pertuni Jawa Barat, juga yang saya hormati Ketua Dewasda Pertuni Jawa Barat, juga yang saya hormati seluruh Ketua DPC dan Dewascap se-Jawa Barat, juga yang saya hormati Koordinator Mitra Bakti beserta krunya atau beserta jajarannya. Izinkan pada saat ini saya nama Arisno dari DPC Cimahi sebagai Dewascap Kota Cimahi untuk mencoba memaparkan prioritas program apabila saya nanti berkesempatan untuk memimpin Pertuni Jawa Barat. Dalam kesempatan ini saya kebetulan di urutan nomor 2 dengan lambang pesagi untuk teman-teman. Yang berikutnya saya juga mencoba membuat sebuah tagline sederhana yang berbunyi Pertuni Jabar Bersatu, Pertuni Jabar Maju, Pertuni Jabar Berdaya, Tunanetra Sejahtera. Nah, itu sebagai tagline-nya. Mudah-mudahan menjadi penyemangat untuk kita semua. Baik, saya mulai dari kronologis dulu. Mengapa saya pada saat ini berada dalam posisi balon atau bakal calon Ketua Pertuni Jawa Barat. Dengan kronologis
Sebetulnya saya tidak pernah bermimpi, juga tidak pernah berniat bahkan untuk memimpin Jawa Barat melalui Persatuan Tunanetra. Bahkan beberapa DPC yang mencoba berkomunikasi, khususnya dari zona 2 yang saya koordinatori, tetapi selama yang saya ingat, saya katakan belum waktunya untuk saya maju ke Jawa Barat. Namun ada beberapa DPC yang mengusung saya, yang langsung melalui panitia, sehingga tidak melalui koordinasi langsung. Namun demikian, saya akan mencoba untuk menerima amanat yang diberikan oleh para DPC yang mempercayai saya untuk maju di Jam 1. maju di Jawa Barat sebagai Ketua Pertuni Jawa Barat. Nah, jika Allah menghendaki, maka tentu saya secara manusia tidak bisa menolaknya. Namun demikian, saya akan mencoba memaparkan prioritas program unggulan atau program yang ingin saya tawarkan kepada teman-teman semua, para DPC dan Dewasjab atau seluruh peserta Musda, apabila nanti saya menjadi Ketua Pertuni Jawa Barat. Program yang saya tawarkan adalah ada yang pertama, prioritas konsolidasi. Prioritas konsolidasi yaitu ada 2 arah, yaitu pertama ke intern pengurus, seluruh calon jajaran pengurus atau ke seluruh pengurus, atau yang saya sebut dengan konsolidasi ke dalam. Dan yang kedua adalah konsolidasi keluar atau konsolidasi yang saya arahkan kepada seluruh DPC Dewasjab se-Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan asesmen untuk meningkatkan sumber daya manusia. Karena kebetulan saya pernah mendapatkan sebuah ilmu dari studi saya ketika di jenjang master. Kebetulan pada jurusan manajemen, maka saya akan mencoba peningkatan SDM nanti dimulai dengan asesmen.
dalam peningkatan SDM di tiap-tiap cabang. Yang berikutnya adalah mengupayakan peningkatan kesejahteraan, baik kesejahteraan pengurus maupun kesejahteraan, mengupayakan kesejahteraan para DPC. Melalui apa saja pengupayaan kesejahteraan tadi, yaitu salah satunya adalah meningkatkan sumber daya, juga meningkatkan kemampuan pemahaman teknologi dan kemampuan dalam finansial. Yang berikutnya adalah pembinaan kesekretariatan. Mengapa pembinaan kesekretariatan itu perlu? Karena kesekretariatan adalah motor atau kunci dari sebuah organisasi. Apabila semua ini dicapai, maka insya Allah Pertuni bisa maju, baik itu di tingkatan daerah maupun di tingkatan cabang. Kemudian di dalamnya tentu memayungi beberapa hal. Salah satunya adalah pemberdayaan, kemudian juga di bidang pemberdayaan, juga di bidang ekonomi, juga di bidang pendidikan, juga di bidang kerohanian, juga di bidang advokasi. Lalu kira-kira dengan apa untuk peningkatan tadi? Saya akan coba nanti menggunakan berbagai aspek untuk peningkatan tersebut. Misalnya bidang kesejahteraan, kita mencoba mengupayakan agar organisasi ini bisa mendapatkan finansial. Tentu dengan cara berbagai macam ya. Misalnya kita yang sudah sering kita lakukan bisa mengajukan dana rutin ya kepada pemerintah, juga bisa kerjasama dengan lembaga-lembaga non pemerintah melalui CSR agar mereka bisa bekerja sama dengan Pertuni, baik yang sifatnya di daerah maupun di cabang. Untuk apa? Karena sebuah organisasi bisa berjalan, bisa maju apabila ditopang dengan finansial yang cukup. Jadi singkat cerita, saya akan mencoba di bidang finansial ada kemajuan, di bidang sumber daya manusianya juga ada peningkatan, juga di dalam bidang pengelolaan kesekretariatan juga lebih baik dari yang sebelumnya. Kenapa di bidang kesekretariatan saya garis bawahi atau saya prioritaskan? Karena kesekretariatan ini adalah biasanya menjadi persoalan yang hampir dialami oleh seluruh cabang, ya, bahwa hanya beberapa saja yang sudah memiliki kesekretariatan yang permanen, yang kebanyakan biasanya masih nomaden mungkin ya, masih berpindah-pindah tergantung ketua yang terpilih, maka disitulah sekretariat Pertuni berada.
Untuk itu, kami akan mencoba mengupayakan paling tidak membantu agar setiap pertuni cabang bisa memiliki sekretariat sendiri. Yang berikutnya adalah ada pembinaan atau ada pembinaan berkala gitu ya. Pembinaan berkala yang disampaikan atau yang diberikan oleh pertuni daerah kepada tiap-tiap cabang. Tentunya dengan cara mengasesmen atau mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh cabang. Misalnya cabang A yang dibutuhkan adalah tentang pembinaan kesekretariatan. Cabang B, pembinaan bagaimana cara memperoleh sumber daya finansial dan lain-lain. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun singkat bisa menjadi bahan renungan untuk saya khususnya dan untuk teman-teman umumnya. Apabila nanti saya maju, maka inilah yang akan menjadi titik tolak, menjadi titik utama yang akan saya kerjakan tentunya demi sebuah kemajuan pertuni Jawa Barat. Itu saja. Selamat merenungkan dan mudah-mudahan harapan saya siapapun nanti yang maju sebagai Ketua Pertuni Jawa Barat, kita dapat sama-sama bekerja dan bekerjasama untuk memajukan Pertuni Jawa Barat ini. Apakah sebetulnya Pertuni Jawa Barat ini belum maju? Tidak, ya saya katakan Jawa Barat sudah maju di bawah pimpinan Bapak Maman SBD. Ya, sudah sangat maju. Bahkan yang saya monitor, yang saya ikuti, yang selama saya menjadi pengurus bahkan dari awalnya tidak punya sekretariat, menjadi punya sekretariat. Jadi tugas kita umumnya, tugas saya khususnya nanti apabila dipercaya, maka yang pertama adalah harus menjaga kesekretariatan itu dan juga meningkatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia yang ada di dalamnya. Kemudian hal-hal yang ingin saya tambahkan adalah hal-hal yang sekarang mungkin belum tercapai ya. Karena waktu 5 tahun adalah waktu yang sangat pendek untuk sebuah kemajuan organisasi, maka saya akan mencoba nanti untuk melengkapi apa-apa yang selama kepemimpinan yang lama itu belum ada atau belum tercapai. Semoga dengan izin Allah, bismillah, saya berdoa semoga Pertuni Jawa Barat maju. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikianlah tadi pemaparan prioritas program yang akan dilaksanakan atau dilakukan oleh bakal calon nomor urut 2 ini ketika nanti beliau terpilih menjadi ketua daerah. Kita sudah sama-sama mendengarkan ya, ada beberapa program prioritas yang tentunya ini menjadi bahan perenungan kita bersama dan akan kita diskusikan pada malam hari ini. Baik, tidak berlama-lama lagi, kita akan langsung saja menghadirkan nomor urut 2 yaitu Bapak Arisno MPD. Kita sapa saja langsung. Assalamualaikum Pak Arisno.
Assalamualaikum Pak Aris. Dan mute dulu Pak Aris, mangga. Ya, sebentar ya. Mohon bersabar Bapak Ibu hadirin. Kita masih menunggu koneksi dengan Pak Arisno yang Dah. sangat luar biasa. Nah, sepertinya sudah ada Pak Arisno. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi soalnya talkbacknya saya pasifkan jadi Siap, saya Pak agak ini. Arisno. Bagaimana kabar malam ini, Pak? Alhamdulillah semuanya salam keadaan sehat. Mudah-mudahan semuanya sehat Amin. juga ya. Siap, Pak Arisno. Iya, barangkali sebelum kita ke diskusi, Pak Arisno ingin barangkali memperkenalkan diri sebentar. Begitu saya silakan memberikan waktu kepada Pak Aris. Siap. Terima kasih Bapak MC yang sudah luar biasa membawakan acara malam ini. Saya jadi terbawa semangat jauh Harus semangat, Pak. Harus semangat. di ketika saya menyampaikan program mungkin terlalu lebay tadi ya. Jadi ya waktu yang diberikan Ini nampak. maksimal saya sampai 17 lebih. Hmm. Hanya apa lebih siap? Ya, insya Allah dilanjut, Pak. Silakan. malam ini dalam keadaan bugar. Halo, nggak Pak? Halo? Iya, ini Halo? kalau di saya sinyalnya tidak begitu bagus, Pak Assalamualaikum. nih. Oke. Nah, Ya nah, sekarang mudah-mudahan sekarang jelas, Pak. Kalau dimatikan aja Pak, video Pak Arisno matikan saja nggak Oh, apa-apa. Ya, atau kameranya dimatikan dulu, Pak. Biasanya suka berpengaruh juga itu, Pak. dia tamat kamera, Dek. Dek, Orang terkaya di kota Chiang taripan bisnis Dek. bernilai miliaran uang cuan Dek. atau dikenal tolong matiin kamera. Atau baiknya nggak apa-apa nyalain. Kameranya matiin. Iya, baik. Mohon Oke. bersabar ya, Bapak Ibu hadirin. Cara sudah relatif bebas mungkin ya. Ya, mangga, Pak. Ya, terima kasih. Saya ulang lagi kepada MC yang luar biasa malam ini bersama. Insya Allah semua dalam keadaan sehat, semangat. Amin. Jadi terbawa ini, terbawa semangat ya. Siap. Ketika saya menyampaikan program, mungkin terlalu jedanya terlalu lebar ya. Di waktu yang diberikan oleh panitia 15 menit, saya sampai 17 lebih ya. Karena mungkin jeda-jedanya terlalu panjang. Itu yang pertama, saya mohon maaf dulu kepada seluruh panitia. Yang kedua, Baik. alhamdulillah Aduh, saya kehilangan lagi suara Pak Arisno nih. Apa? Betul, sama Bang Rangkuti juga. Sama ya? Oke. Pak Arisno terputus-putus. Pak Arisno barangkali bisa berpindah posisi. Sinyalnya di Cimahi kayaknya luplep. Luplep betul, Bang. Iya. Baik, mohon maaf Bapak Ibu hadirin ya, mohon bersabar sekali lagi. Kita agak sedikit terkendala dengan sinyal ya, Pasti, sepertinya betul. di Ini nggak ada suaranya sama sekali Bapak Pak Arisno juga ini. Arisno. Iya. Jadi ya memang begini Lempar nih Pak Arisno. terlempar. Ya baik Bapak Ibu hadirin, tadi kita sudah mendengarkan ya bagaimana pemaparan Pak Arisno ini yang sangat luar biasa. Tadi ada asesmen untuk cabang juga, ini menarik nih ya bagi saya. Dan akan saya Pak pertanyakan. Arisno sudah bergabung Pak kembali Arisno, Pak Dede. bagaimana barangkali bisa dicoba kembali suaranya, modelasenya? Ya, mic-nya dihidupkan lagi Pak Arisno. Belum hidup mic-nya Pak Arisno. Ya, sabar ya Kang Dede. Baik, kita bersabar. Mudah-mudahan ini menjadi berkah ya. ya halo sudah. Iya, Pak Aris. Baik, karena mungkin Pak Aris tadi juga ini ya, mungkin saya akan langsung saja ke sesi selanjutnya Pak Aris ini ya. Jika tadi saya mendengarkan kan di pemaparan Bapak ini sebelum kita berdiskusi ke audiens,
Tadi saya menyimak ada asesmen di antaranya untuk dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di cabang nih Pak Arisno. Barangkali Pak Aris bisa sedikit di-spill nih bagaimana strategi Bapak dalam rangka mengasesmen ini seperti apa caranya seperti apa seperti itu barangkali bisa dijelaskan Pak. Mangga. Siap, terima kasih Bapak MC. Begini, kenapa saya gunakan assessment? Karena assessment itu sepanjang yang sangat saya ketahui itu sangat efektif dan efisien dalam penggunaan waktu ya. Misalnya Hmm. gini, kalau kita akan meningkatkan sumber daya ya, baik sumber daya yang ada di intern pengurus maupun di luar pengurus, artinya di semua cabang, Hmm. itu kita harus di assessment dulu kira-kira apa yang harus kita sampaikan yang dibutuhkan tentunya oleh baik itu pengurus maupun di cabang. Jadi Hmm. kita tidak membuang energi dalam menyampaikan sesuatu. Jadi insya Allah apa yang dibutuhkan itulah yang kita sampaikan. Itu mungkin Pak Sekda. Jadi sudah ada kerangka-kerangka ya sebelum Bapak melangkah itu Ya, sudah ada betul. Ya, catatan nih. Harus ngapain nih gitu Ketua DPD ini gitu Pak Aris betul. ya. Ya, Oke, seperti itu. mantap luar biasa. Baik, untuk supaya mengefektifkan waktu, Bapak Ibu hadirin, sekarang kita langsung saja ke sesi tanya jawab atau diskusi interaktif. Jadi persilahkan bagi Bapak Ibu, para ketua cabang, ketua dewas yang hadir di Zoom meeting pada kesempatan malam hari ini, sudah ada nampaknya yang raise hand ya. Iya, siap. Bang Rangkuti ingin mengambil kesempatan pertama, boleh? Oke, mangga Bang. Seperti biasa. Baik, terima Mangga kasih. Bang. To the point saja. Pak Arisno, selamat malam. Selamat Siap. malam, Bang. Iya, ada beberapa hal yang ingin ditanyakan juga mungkin melengkapi saja. Masih seputar asesmen tadi, dalam benak Bang Rangkuti malam ini, membayangkan yang disebut oleh Pak Arisno tadi asesmen itu adalah asesmen apa yang dibutuhkan. Maksudnya yang dibutuhkan oleh apakah itu di DPD nanti ketika Pak Arisno menjadi ketua ataupun nanti di DPC-DPC. Pemahaman Abang yang kedua tentang asesmen, Bang membayangkan yang dimaksud dengan asesmen tadi adalah asesmen sumber daya insaninya. Artinya, mohon maaf, orang-orang yang ada di dalam organisasi. Si A, si B, si C ini di asesmen lagi. Karena setahu Abang memang belum pernah ada di Pertuni di era kepengurusan sebelumnya atau saat ini yang namanya asesmen. Contoh gambaran secara jelasnya ya Bang Rangkuti umpamanya sebagai salah satu anggota Pertuni di bidang ketenagakerjaan. Nah itu seperti apa kapasitas Bang Rangkuti? Kompetensinya memang sudah ada dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan atau memang belum pernah mendapatkan pelatihan. Nah itu yang Abang maksud. Nah ini yang dimaksud oleh Pak Arisno ini asesmen dalam pengertian tadi yang dibutuhkan untuk kegiatan program atau asesmen khusus sumber daya insaninya ataupun para pengelolanya. Selanjutnya yang kedua, tentulah Pertuni tidak berada di ruang hampa, tidak berada di ruang yang kosong. Pertuni ada dalam pergaulan, baik itu regional, nasional, maupun internasional. Nah, kira-kira melihat situasi Indonesia saat ini, yang kita tahu sama-sama merasakan ya, sedang ripuh cek orang Sunda mah. Nah, mungkin dalam skala kecil sajalah Jawa Barat. Apa ini langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pertuni ketika melihat kondisi negara yang memang sedang tidak sehat ya. Tentu kan warga Pertuni juga adalah bagian dari warga negara Indonesia. Baik. Banyak teman-teman kita yang kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan ya. Contoh diantaranya mau berusaha susah. Itu aja 2 poin yang ingin Abang sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Abang Azrefi Rangkuti, koordinator Mitra Bakti kita. Pak Aris mau satu penanya langsung dijawab, Pak? Atau bagaimana? Ya lebih satu lah. Oh, satu aja dulu ya? Oke, siap. Ya. Baik, silakan Pak Aris. Tadi ada terkait asesmen yang pertama, Pak. Ya, asesmen yang saya maksud, asesmen yang saya rancang adalah asesmen secara keseluruhan. Itu baik itu sumber dayanya maupun program-programnya gitu ya. Jadi
tergantung nanti apa mana yang lebih prioritaskan dibutuhkan baik itu secara intern maupun secara ekstern itu menjadi untuk apa namanya asesmen. Yang kedua, bagaimana kita hidup di lingkungan masyarakat luas. Yang pertama kita harus mampu mandiri, gitu ya, mandiri dari berbagai hak ya, dari berbagai pihak maksudnya, dari berbagai hal. Pertama mulai dari finansial juga harus belajar mandiri, artinya kita tidak selalu tergantung kepada siapapun, baik itu pemerintah, non pemerintah, ya kita harus belajar mandiri. Kita juga bekerja sama dengan lingkungan tertentu supaya kita bisa mengaplikasikan pertuni ini ke dalam masyarakat yang terdekat tentunya ya, baik itu masyarakat secara kelembagaan maupun non kelembagaan. Itu mungkin Pak MC. Terima kasih. Baik, terus yang kedua tadi Pak terkait dengan kondisi di Jawa Barat sekarang nih, bagaimana Pertuni menyikapi kondisi yang sekarang ada ini yang ya begitulah tadi ya, dalam tidak Ya, baik-baik kebijakan, saja. Nah, kebijakan Ya, kebijakan. terhadap para penyandang disabilitas. Iya. ya baik. Maka tadi saya di atas sebenarnya saya sudah sebutkan bahwa kita harus mampu mandiri, Pak. Hmm. Ini kalau kita mau mandiri, insya Allah ya keadaan seperti apapun kita akan bisa struggle gitu ya, kita akan bisa pede gitu ya. Jadi Oke. jangan terlalu berharap kepada pemerintah, apalagi masyarakat yang istilahnya yang kurang peduli. Kita pokoknya kita harus mampu Pertuni ini sesuai dengan kalau saya boleh ilustrasikan, kita tidak dituntut, kita punya tongkat. Jadi kita bisa bergerak sesuai dengan kemauan dan keinginan kita. Itu mungkin Pak. Terima kasih. Artinya kita tidak selalu tergantung kepada pemerintah begitu Pak? Ya, betul. Oke. Luar biasa Pak Arisno. Oke. Ya, terima kasih Bang Azrifi. Dua pertanyaan sudah dijawab oleh Pak Arisno. Selanjutnya tadi saya mendengar ada suara Kang Firlan Dani ya, kalau tidak salah. Kang Firlan? Halo Kang Firlan tadi. Kalau tidak salah saya dengar suaranya. Betul. Kang Ya. Firlandani dulu, nanti Kang Budi. Mangga, Kang Firlan. Halo, Halo, halo. Ya, Kang Firlandani. halo. Halo oh Bandung. sudah ya. Ya, aduh, saya berkobar-kobar kalau Luar lihat Pak Dede. Kalau lihat Pak Dede bersatu berkobar-kobar, Pak. begitu ya Pak. Seperti apa namanya pewawancara di TVRI, Pak. Waduh. Subhanallah. Silakan Pak Firlan. Ya, assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat, alhamdulillah. Barakallah Pak De tadi pemaparan materi yang Ya, Pak. ya terkait asesmen mungkin salah satunya ya Pak yang saya tangkap itu nanti ketika Bapak terpilih jadi ketua DPD nanti akan melakukan asesmen di DPD itu terkait apa sih permasalahan yang ada di akar rumput seperti itu mungkin ya Pak ya. Nah, salah satunya Pak mungkin dari bidang dari sudut pandang advokasi lagi Pak ya. Ketika ini sudah menjadi rahasia umum ya Pak, ketika organisasi kita gitu kadang bergesekan dengan organisasi sebelah yang mengklaim dirinya melekat di pemerintahan itu ya Pak ya. Bahkan kemarin pun Banjar kita ketahui ada case juga di situ ya Pak ya. Nah, yang akan saya pertanyakan Pak, ketika Bapak menjadi terpilih memiliki mandat dari teman-teman DPC ya, langkah apa Pak yang akan Bapak lakukan untuk menangani atau menanggulangi nih agar polemik ini tidak berkepanjangan Pak, selesai dan kedudukan kita nyata gitu Pak ya, kita secara keorganisasian seperti apa gitu Pak. Jadi ini harus ada win-win solution Pak. Langkah apa Pak yang akan Bapak lakukan? Dan langkah ini tuh saya rasa jangan normatif Pak. Kalau untuk maklumat surat-surat aja, ini kadang-kadang tidak dibaca Pak, tidak dipublis. Saya pengen langkah yang konkret Pak, seperti apa dari Bapak. Itu mungkin Pak. Terima kasih. Luar biasa nih Kang Firlanda nih Pak Arisno. Ini mengenai gesekan nih yang terjadi di organisasi kita sekarang Pak Arisno. Bagaimana nih DPD Pertuni Jawa Barat ke depan menyikapi hal ini? Karena tidak cukup hanya dengan surat. Misalnya kan kita juga ada dari DPP dulu pernah keluar itu kan surat gitu ya tentang dependensi Pertuni gitu. Tapi tetap kan itu belum cukup kita rasakan manfaatnya. Bagaimana nih Pak Aris menyikapi ini? Terima kasih Bapak MC. Saya rilis sedikit tadi tentang
tentang Nampaknya ini lagi Pak sinyalnya nih, terkendala lagi Pak Arisno. Kalau di saya nih. untuk Betul, suara Pak Arisno lup-lep lagi. Lep lagi nih Pak Aris. Barangkali bisa ini lagi nih, dicoba lagi bergeser atau bagaimana? Baik, mohon bersabar Kang Firlandani, penanya nomor 2. Untuk nomor urut 2 juga. Oke, terlempar nampaknya Pak Aris, Bapak Ibu hadirin. Mohon bersabar, kita masih di acara simposium Musda 8 ya, terkait dengan sosialisasi dan bedah bakal calon Ketua DPD dan Dewasda Pertuni Jawa Barat. Baik, Pak Aris sudah kembali masuk. Pak Arisno barangkali bisa dicoba kembali. Ya, kita masih cukup banyak waktu. Ya, Pak Arisno bisa dicoba lagi suaranya. Di unmute Pak, di unmute mikrofon Pak Arisno masih on. Mikrofonnya, iya. Oke, kita masih menunggu terhubung dengan Pak Arisno, bakal Mic-nya calon. masih tidak dimatikan. terdengar sekarang ya? Ya, ya, Pak Nah, Aris. Ya, baik. Ya, Tadi dari pertanyaan Kang Firlandani dari Kuningan, iya, betul. bagaimana kita menyikapi organisasi yang ada di tetangga kita gitu ya. Yang pertama, setelah kita melakukan asesmen itu tadi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan permasalahan, yang ketiga adalah solusi. Solusinya adalah komunikasi dengan baik ya. Yang kita butuhkan itu adalah komunikasi. Surat itu kadang-kadang tidak juga menyelesaikan ya selama komunikasi kita tidak cair. Maka harus dikomunikasikan dulu secara aktif gitu ya. Kita harus membuka komunikasi dengan organisasi di tetangga kita gitu, bahwa kita ini tidak dipayungi oleh siapa-siapa, kita juga berdiri sendiri, kita juga punya program kerja sendiri, kita punya ADART tersendiri, sehingga mereka diusahakan paham gitu dengan kondisi apa yang ada di kita. Jadi kita saling menghargai, saling menghormati apa yang terjadi enggak gitu. Terima kasih. Baik, Pak Aris. Ini kan yang terjadi biasanya ini kan terjadinya nih di kalangan cabang, Pak Arisno ya. Kalau di DPD Jabar, saya pikir masih boleh dikatakan aman nih. Nah, mungkin dalam hal ini Pak Firlandani ingin lebih jelas bagaimana langkah konkret Bapak untuk menyelesaikan ini di cabang-cabang itu, Pak. Siap. Seulang yang paling komunikasi kepada komunikasi. Aduh, sayang ini ya sinyalnya Bapak Ibu ya. Kita terkendala nih. Padahal menarik ini pembicaraan Bapak Ibu hadirin. Tapi mohon bersabar. Ini saya tidak bisa menangkap suara Pak Arisno. Mungkin Pak Aris sama bisa Bang bergeser Rangkuti tempat. juga Sama ya. Oke, berarti tidak hanya di saya berarti ya. Oke. Aduh, sayang sekali nih. Ini masalah jaringan ini Pak Dede. Betul sekali, Bang. Betul sekali. Luar biasa padahal topik kita malam hari ini menyangkut tadi asesmen, dan juga hubungannya tadi dengan kondisi yang ada di cabang pada saat ini. Yang ini menurut saya sangat real, sangat dirasakan oleh para cabang di kabupaten kota di Jawa Barat. Iya, kalau kata Abang mah diajak main catur dulu. Aduh, Masya Allah. Masya Allah ya. Aduh, ini Pak Aris. Kita terkendala dengan jaringan. Memang gimana lagi ya? Jadi namanya diplomasi main catur Kang Dede. Di unmute lagi Pak Arisno, mungkin juga bisa agak pindah tempat Pak agar lebih baik jaringannya. Iya, Pak Arisno udah muncul tapi masih di unmute Kang Reksa ya.
Halo, sekarang gimana? Nah, ada Halo? lagi. Coba Pak Risno. Naik turun, Pak. Iya. Intinya tadi udah kerekam belum ya? Nah, itu Yang saya bagus, terangkan Pak. atau harus diulang lagi? Mungkin yang ke cabang tadi, Pak, yang ke cabangnya tadi, Pak. Ya, yang kecang Mm-mm. itu kan setelah diadakan assessment tadi, kalau ada persoalan di cabang, itu saya kira harus diselesaikan oleh cabang. Ya, jawabannya bukan pengurang gitu. Jadi inti dasarnya adalah komunikasi Baik. antar organisasi, komunikasi secara Iya. iya, Jadi harus komunikasi betul. banyak Karena komunikasi tanpa ya. komunikasi itu akan tersendat, Iya. Pak. Gitu. Antara Tanpa komunikasi itu akan cair. Terangkan sesuai dengan apa yang ada dalam anggaran dasar. Begitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Risno yang sangat luar biasa ya, mantap. Baik, selanjutnya tadi ada yang resin itu Pak Budi ya, Bang Azrepi mohon bantuannya. Kalau Saya Pak Dede, oh Pak Sulaiman dulu atau Pak Budi dulu nih tadi? Pak Budi Pak tadi Budi udah dulu. ini ya. Pak Budi dulu ya, Pak oke. Budi Pak dulu. Budi, mangga silakan Pak Budi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mang wabarakatuh. Dede Damang. Alhamdulillah Pak Budi sehat. Kang Reksa juga semuanya ya. Iya. Ini cukup menarik nih pada malam hari ini pemaparan terkait dengan misi ya dari Pak Arisno sebagai calon nomor urut 2. Iya. Ini sangat luar biasa ini. Ini semuanya hampir komplit lah ya. Ada pemberdayaan, ada asesmen, gitu kan, advokasi terkait juga dengan sekretariat nih. Betul Pak. Gitu ya, dengan sekretariat dan ada pemberdayaan juga. Iya. Pak Aris gimana kabarnya Pak Aris? Alhamdulillah. Masih monitor? Sehat. Sehat. Luar biasa ini ya. Ini yang jadi pertanyaan saya. Yang pertama terkait dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Aris ketika nih Pak Aris terpilih menjadi ketua DPD, apa yang akan dilakukan 100 hari kerja ya. 100 hari kerja. Mantap nih. Karena ini kita perlu progres nih ya. Siap. Pak Dede ya, baru progres. Siap. Yang pertama yang akan diutamakan dulu nih dalam 100 hari kerja. Pertama itu, terus yang berikutnya bagaimana Pak Aris nanti ketika terpilih mengkoordinasikan atau mengkomunikasikan ketika terjadi konflik internal, ya, internal di kepengurusan ataupun konflik yang terjadi di DPC. Ya, kan biasanya suka terjadi ya Pak Dede. Ada DPC dengan Dewascan, gitu kan? Iya, betul. Ini bagaimana cara langkah yang akan diambil terkait dengan penyelesaian itu. Baik. Dan yang berikutnya, karena kita ini mempunyai mitra bakti nih ya. Nah, sedangkan kita adalah organisasi sosial, non-profit. Nah, ini juga bagaimana langkah-langkah dari Pak Aris ketika terpilih untuk mensinergikan mitra bakti gitu ya. Baik. Dengan kepengurusan. Sedangkan di sisi lain kita juga belum organisasi sosial ya, belum bisa menggaji. Betul. Nah, mungkin itu sebenarnya banyak sini Pak Dede, banyak. Gak apa-apa. Ya, mungkin di waktu dulu Pak Budi ya. Ya, gitu dulu. Terima kasih Pak Dede juga semuanya. Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya Pak Aris nih. 100 program 100 hari Bapak nih, kira-kira yang menjadi langkah prioritas apa? Tadi kan ada konsolidasi internal, ada konsolidasi ke cabang-cabang juga. Barangkali apa nih di antara program prioritas Bapak di 100 hari ini Pak? 3 bulan ke depan. Terima kasih Pak Budi pertanyaannya yang cukup berat ya buat saya maksudnya cukup memusik ya. Tapi baiklah saja ya, sesuai dengan apa yang saya paparkan di atas tadi. 100 hari pertama adalah saya sebutkan adalah konsolidasi, karena konsolidasi itu sangat penting Pak. Apa itu konsolidasi? Adalah penataan gitu ya, penataan di bidang kepengurusan, penataan di bidang keadministrasian, itu harus ditata dulu gitu sebelum kita melangkah ke depan.
Kalau bagian rumah, kita akan mendiami rumah itu ditata dulu supaya apa? Supaya nyaman kita diam di rumah itu. Diberesan heula apanya, diempel heula gitu, Pak. Begitu. Iya. Baik, Kemudian Pak. yang kedua, tadi apa? Yang kedua, yang kedua tadi terkait dengan masalah yang terjadi di intern itu Pertuni, misalnya ada tadi kan gesekan antar DPC Dewascap. Itu bagaimana Bapak menyikapi hal itu? Ya. Kalau saya menyikapi, memang itu hampir juga terjadi, bukan hampir semua ya, banyak lah di daerah-daerah, karena mungkin apa yang menjadi penyebabnya, pengaruh atau apa gitu ya. Saya kembali lagi kepada komunikasi gitu. Jadi kalau komunikasinya baik, insya Allah pokoknya istilahnya apa? Komunikasi itu tidak ada kerahasiaan gitu ya antara pengurus gitu ya, baik antara ketua DPC-nya, para pengurusnya, para dewascapnya, itu ada keterbukaan. Saya kira kalau terbuka di mana-mana pun akan paham gitu. Jadi kata kuncinya adalah komunikasi yang baik. Begitu, Pak. Ini menarik, Pak. Jadi ketika Bapak menyikapi ada gesekan, berarti ini sudah tidak ada, artinya ada rahasia-rahasia yang dipendam mungkin dari salah satunya gitu, Pak. Betul. Bapak memandang seperti itu ya selama ini gitu, Pak. Ya. Betul persis. Mantap. Baik, untuk yang ketiga nih, Pak, terkait dengan keberadaan mitra bakti kita yang tentunya memang memberikan pelayanan terbaiknya di dalam setiap event di Pertuni. Sementara kan tadi non-profit kata Pak Budi. Bagaimana nih Bapak mengupayakan untuk mitra bakti pembantu-pembantu kita nih? Paling tidak mungkin kesejahteraannya nih bagaimana, Pak? Ya, baik, terima kasih. Pertama, memang kita butuh mitra bakti yang loyal, yang punya sikap sosial. Ya, itu dari pihak umum. Kemudian dari pihak organisasi, di atas saya sudah menyebutkan upayakan peningkatan finansial. Jadi usahakanlah agar organisasi ini ada berdana gitu ya. Dapatnya dari mana? Nah, bisa melalui kerjasama dengan juga bisa melalui usulan kepada Pemda masing-masing agar kita mendapatkan biaya atau dana rutin. Itu mungkin Pak. Terima kasih. Oke. Jadi kalau di bahasan yang kemarin nomor 1 itu ada fundraising gitu Pak ya? Iya, betul sekali. Oke. Iya, siap Haris. Iya, barangkali untuk pertanyaan Pak Budi sudah terjawab tiga-tiganya ya. Barangkali bisa membantu saya dari co-host atau dari host setelah Pak Budi. Teh Siti Maisyarah. Mitra bakti dari Kuningan. Itu dulu mungkin. Siapa? Kang Sulaiman dulu Pak. Tadi udah Kang Sulaiman tadi udah ada suaranya ya? Iya, maaf ya. Maisyarah dulu yang sudah angkat tangan dari. Kalau Resen ya? Oke, atuh. Kang Siti Kang. Siap, yang Kang Siti atau Teh Siti ya, bukan Kang Siti, maaf. Mana Ibu Siti Maisyarah, Kabupaten Sukabumi. Nanti ada Pak Sulaiman ya? Setelah Teh Siti nanti itu siapa? Iman Mitra Bakti Iman Muhajir. Oke. Sukabumi, Kak Bang Sulaiman. Yang angkat tangan yang diutamakan. Oke, terima kasih. Silahkan Teh Siti Maisyarah, kita masih banyak kesempatan, insya Allah. Ada tambahan waktu ya ini. Halo Teh Siti Maisyarah, Sukabumi. Teh Siti mendengar panggilan. Assalamualaikum Kak Sudah Bapak biasanya sarang gila. Sarang milarian dan panyepengan. Manawi teh milarian kaperyogian. Mangga pertarasana kanggo Pak Arisno sok mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam untuk pembawa acara, terutama kepada Bapak Arisno juga dan semua teman-teman yang tergabung di acara apa tadi? Simposium ya. Ya. Saya sebenarnya jadi bingung Pak, soalnya ternyata calon PD Jawa Barat periode kedepannya ini punya misi dan visi yang sangat bagus kalau menurut saya, sampai saya kebingungan gitu ya. Kalau bisa dipilih, pilih aja semuanya gitu kan ya. Tapi mudah-mudahan kita bisa mendapatkan yang terbaik di antara yang baik gitu ya Pak ya. Langsung saja ke pertanyaannya Pak nih.
Pak Arisno ya. Kalau yang masalah tadi apa tadi yang sudah ditanyakan sama Bang Rakuti, asesmen sama konsolidasi, terus sama itu kan sudah ditanyakan nih. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana nih langkah yang lebih spesifik gitu ya dalam program Bapak nih yang terkait dengan mengupayakan kesekretariatan gitu kan ya. Ya. Karena tidak semua di daerah ini pemerintahnya welcome terhadap organisasi Pertunini gitu kan. Nah, Iya. apakah Bapak akan terjun langsung gitu melobi pemerintah setempat atau bagaimana setelah dari cabang itu sendiri ternyata tidak berhasil untuk melobi kesekretariatan ini. Padahal seperti yang disampaikan oleh Bapak Arisno, ini sekretariat ini merupakan motor dari organisasi, betul ya Pak ya? Iya. Nah, Ya. ini bagaimana secara khususnya langkah yang akan Bapak lakukan pertama kalinya untuk mengupayakan kesekretariatan ini? Tentunya kan kalau di Jawa Barat itu udah bisa lah ya. Nah, ini di cabang-cabang ini Pak, bagaimana cara Bapak Baik. mengatasinya itu satu. Yang kedua, mungkin tadi udah ada yang ditanyakan juga, ada yang menanyakan juga terkait dengan kesejahteraan untuk finansial ya. Nah, kan kalau melihat situasi dan kondisi saat ini, perekonomian kita sangat-sangat mengkhawatirkan gitu ya Pak ya. Nah, jangankan melobi untuk ke pemerintah nih, ke anggota kita sendiri, kalau yang terkait dengan Finansial ya. ekonomi apa dana iuran, iya itu agak-agak sangat sulit. Jadi mohon maaf nih, biasanya kan kita itu lebih suka menerima gitu ya daripada harus mengeluarkan kebanyakan seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan yang lain enggak ya. Nah, upaya Bapak dalam mengatasi hal tersebut itu akan seperti apa pembinaannya gitu Pak? Mungkin Baik. itu aja sih dua ya, karena kalau yang lainnya tadi kan sudah sama Kuningan sama Bang Rangkuti juga, kemudian sama Siap. yang lainnya juga mungkin nanti bisa ditanyakan. Terima kasih untuk waktunya. Sukses Sami-sami, terus Bu. dan semangat Pak untuk perjuangannya. Semangat, Pak. Semangat. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya nu semangat. Nah itu. Iya, Pak Aris. Tadi terkait kesekretariatan yang pertama, Pak. Ya, terima kasih. Pertama kesekretariatan. Kenapa saya bahas dan saya prioritaskan? Karena saya mungkin mantan ketua DPJ gitu ya, yang sering mengadakan audiensi dan sampai hari ini mungkin belum berhasil memiliki sekretariat. Maka itu menjadi prioritas. Nah, hal yang akan saya lakukan yang apabila nanti saya menjadi ketua atau Pertuni Jawa Barat, pertama, saya dorong setiap DPC yang belum memiliki sekretaris permanen untuk audiensi kepada pemerintah setempat. Dan kita harus pegang gitu ya bahwa mengadakan surat audiensi. Nah, kita minta tembusannya gitu ya, ditembusi kepada Gubernur Jawa Barat setiap ajuan. Kemudian kalau diterima audiensinya, itu juga kita punya laporannya, diterima tanggal sekian. Kemudian hasilnya apa? Misalnya hasilnya apa, ditolak oleh pemerintah daerah setempat atau diterima atau ditangguhkan. Nah, itu kita harus tahu alasannya apa penolakannya ya, dan kapan kita akan diberi janji yang lain. Nah, yang berikutnya langkah yang ketiga, kita juga menulis surat salah satu dokumen untuk penguatan kepada DPC bahwa kita Pertuni Jawa Barat punya cabang-cabang di 27 kabupaten kota untuk melancarkan kegiatan organisasi. Kita butuh kesekretariatan, maka itu ditujukan kepada pemerintah daerah bukan pemerintah kabupaten kota setempat, dan kita tembusi kepada gubernur yang berwenang di dalam bidang aset daerah gitu ya, supaya diprioritaskan setiap Pertuni punya kesekretariatan atau pusat kegiatan untuk tunanetra di kabupaten kota. Itu mungkin ya untuk kesekretariatan. Iya. Yang kedua tadi tentang finansial, Pak. Finansial, Pak. Oke.
Tentang finansial, memang ya kita paham ya kalau pertuni itu rata-rata mungkin penghasilnya minimal ya. Maka kita tetap harus semangat ya mencari trik-trik, mencari cara-cara yang bagus gitu. Kita juga mencari konsultan ya. Di sini juga ada Bang Reksa yang kemarin juga disebut ada fundraising itu ya. Itu kita bisa upayakan. Yang berikutnya juga kalau kita memperjuangkan anggota kita ketika mereka sukses, diminta pengertiannya lah gitu ya untuk administrasi, bukan untuk pengurus ya, untuk administrasi, karena administrasi itu butuh dana gitu ya, paling tidak kertas atau tinta dan sebagainya lah. Jadi kita minta keridoannya gitu ya. Mungkin kalau yang belum berhasil ya kita mohon maaf gitu ya, susah karena mayoritas biasanya penghasilannya kan minim. Paling tidak kalau kita memperjuangkan misalnya nih dapat beasiswa, ya coba pengertian lah gitu ya dari anggota. Kita akan sampaikan kepada anggota kita gitu ya. Supaya pertuni ini punya kas, punya dana. Yang kedua, kita juga bisa menyelenggarakan kegiatan yang bisa menghasilkan finansial gitu. Jadi jangan diam ya. Jadi jangan diam si pertuni ini, organisasi ini jangan diam. Event-event yang kira-kira bisa menghasilkan finansial gitu ya. Kan banyak yang bisa momennya khususan atau momen hadir itu kita upayakan supaya masyarakat yang pertama tahu tentang kondisi tunanetra, yang kedua juga kita bisa menghasilkan sesuatu yang untuk khas finansial di Pertuni cabang. Mungkin itu untuk jawabannya. Terima kasih Pak. Baik, ya berarti ya karena tadi kan Pak katanya ya kata tes itu tadi kan suka ada yang males juga apalagi seperti iuran begitu tah. Itu yang jadi permasalahan di cabang itu sebenarnya gitu Pak. Tapi tadi mungkin Bapak dari event-event juga sebenarnya kita bisa ya untuk menggali dana seperti itu Pak Arisna ya. Betul. Yes, ya. Baik. Iya, setelah tes Siti Maisaroh tadi ada Mitra Bakti Kuningan. Siapa tadi? Iya, Kang Iman ya? Kang Iman, mangga. Pak Sulaiman. Mangga Kang Iman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja ke pertanyaannya agar tidak terlalu Mangga. lama ya. Siap. Yang pertama yang saya ingin pertanyakan adalah terkait tata kelola. Nah, menurut Pak Arisno ini, tata kelola organisasi yang betul itu seperti apa sih? Karena memang lamun cek bahasa Sumedang marencet cenah ge. Itu sebagai sebagai pemicu konflik juga di tata kelola organisasi ini. Ketika organisasi tidak dikelola dengan baik, nah maka konflik pun akan terjadi begitu, baik internal maupun eksternal. Nah, satu itu. Nah, yang kedua terkait asesmen. Nah, indikator asesmennya apa saja sih? Tidak mungkin hanya sekedar kebutuhan saja. Oke. Tapi ada aspek-aspek lain yang memang akan menjadi indikator terkait asesmen. Yang kedua. Yang ketiga, terkait optimalisasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Nah, dirasa sekarang undang-undang ini memang sudah ada, tapi hanya saja. Hanya sekedar tekstual begitu. Hanya di atas kertas ya, Kang Iman. Jadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana caranya undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 ini bisa secara optimal terasa oleh para penyandang disabilitas begitu. Okay. Karena mungkin banyak di setiap cabang atau mungkin di provinsi juga merasakan hal tersebut begitu. Apalagi dengan pemerintah yang sekarang dengan keuangan yang mulai carut marut dan lain-lain lah dengan berbagai alasan begitu. Efisiensi lah namanya. Jadi ini akan berpengaruh terhadap optimalisasi Undang-Undang Nomor 2016 ini. Nah, baik. Begitu Pak Dede, terima kasih banyak. Sami-sami. Waalaikumsalam. Waduh, luar biasa nih Mitra Bakti Kuningan nih pertanyaannya Pak Aris ya. Mangga Pak Aris. Siap. Yang pertama tentang tata kelola tadi ya. Silakan. Siap. Tapi boleh saya jawab dari nomor 3 dulu ya. Mangga. Ya. Siap. Ya. Yang ketiga itu tentang undang-undang ya. Undang-undang, dengan Pak. Ya. Sebetulnya
sejauh ini apakah juga Pertuni sudah andil untuk mensosialisasikannya? Nah, itu juga jadi kita tidak boleh menuntut, tapi peran kita sebagai katakanlah penderita mungkin ya kalau saya sebut ada tidak gitu ya. Harusnya kan kita begini kalau menurut pemikiran saya ke depan, kita ini namanya CSR itu kan bisa bisa ada di mana saja ya. Misalnya gini, setiap perusahaan-perusahaan kecil, termasuk radio gitu ya. Radio punya CSR, mungkin dia tidak memberi dalam bentuk finansial, tapi memberi kesempatan untuk siaran gitu ya di radio-radio di daerah itu. Nah, di situ dimanfaatkan gitu ya oleh Pertuni menyiarkan tentang hak kita tentang yang dipayungi oleh Undang-Undang 8 tahun 2016. Jadi jangan menunggu tentang uang karena apa? Orang membantu tidak selalu dalam bentuk uang. Mungkin diberi kesempatan untuk siaran di radio, maka kita tangkaplah gitu ya untuk siaran. Disitulah kita siarkan. Yang kedua juga kita harus berani sekali-kali kita menghadiri gitu ya, menghadiri rapat-rapat. Kalau di Cimahi itu suka ada yang disebut dengan lupa saya namanya ya. Yang disebut dengan rencana musrembang, ya, musrembang, musyawarah rencana pembangunan gitu ya. Nah, ini saya suka ikut ya. Nah, di situ sangat potensial untuk menyuarakan Undang-Undang Nomor 8 2016. Sebab selama ini kan di iklan juga tidak ada, kita lihat sendiri ya, di TV mana ada, kemudian di radio juga mana ada. Yang terjadi hanya kita menuntut. Nah, sedangkan mereka tidak tahu apa sih, itu hanya tahu namanya saja, isinya tidak tahu. Maka kita lah yang harus maksimal, harus optimal ya untuk sosialisasikan baik kepada pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah. Itu jawaban saya ya tentang Undang-Undang Nomor 8. Tadi yang kedua apa ya Pak? Yang kedua tadi tentang sebentar. Kalau yang pertama tadi tata kelola. Indikator, ya, indikator dari asesmen Bapak tadi. Kan Bapak tadi hanya ke kebutuhan gitu, Pak. Barangkali ada aspek-aspek lain selain itu, Pak. Siap. Berarti saya mulai dari tata kelola saja Boleh. ya. Apa sih yang disebut dengan mungkin saya sebut tadi dengan konsolidasi atau pembinaan ya. Itu di sana kan kita semacam dialog aktif gitu ya, baik antar pengurus, kemudian juga di luar pengurus gitu ya, itu kita harus dialog. Misalnya gini, dialognya secara sederhana saja. Misalnya kita mengumpulkan 10 orang calon pengurus. Nah, kita diskusi gitu. Siapa sebagai apa gitu. Jadi jangan sampai kita salah pasang. Si A ini bakatnya di bidang kesekretariatan atau keadministrasian, dipasang di bidang bendahara misalnya. Nah, itu kita harus dialog terbuka di sana. Jadi baik yang menugaskan maupun yang diberi itu akan merasa nyaman, gitu ya. Itu yang saya tangkap seperti itu. Kalau sudah begitu maju, kita menempatkan orang itu sesuai dengan kemauan, keinginan, potensi dimiliki, gitu ya. Kemudian tadi yang kedua apa ya Pak? Indikator Pak, indikator asesmen Bapak. Ya. Ya, indikator asesmen itu sebenarnya kita mengarah kepada apa yang dipunyai secara maksimal dan kita memberikan pembinaannya secara minimal. Jadi kita dulu tapi sebetulnya yang terakhir dia miliki gitu ya. Nah, oleh karena itu nanti baru berangkatlah dari situ. Nah, berangkat dari kemampuan yang dimiliki secara maksimal. Jadi kita akan nyambung ke sananya gitu ya untuk mengelola organisasi itu. Jadi insya Allah sebagai ketua akan ringan gitu ya, beban semuanya dimanage dengan baik. Gitu Pak jawaban saya. Terima kasih. Baik, iya. Terima kasih Kang Iman ya dari Kuningan. Kembali sekarang ke Kota Sukabumi ada Bapak Sulaiman SM. Mangga Pak Sulaiman. Mohon maaf yang ngantri Pak Sulaiman nih. Luar biasa diskusi kita malam ini. Mangga Pak Sulaiman. Mikrofonnya di unmute. Ya, Bang Sulaiman, Teh Teti Sanwani, silahkan. Sudah diberi kesempatan. Silahkan. Mohon maaf ini ya waktu kita insya Allah sampai 21.30 ini sudah selesai.
Jadi tinggal beberapa menit. Silakan, Kang Sulaiman. Oh, kalau Bang Sulaiman belum ada itu Bang, udah ada suaranya. Ya. Belum ada wae Bang Maaf. Silakan. Silakan, Kang. Robert wae tah. Assalamualaikum Pak Arisno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Ya, Pak Aris, setelah kita simak tadi banyak pertanyaan ya yang hampir sama gitu. Ini ada pertanyaan saya yang belum mungkin ditanyakan. Siap. Yang pertama ini Pak Aris, saya ingin dengar contoh konkret tentang meningkatkan kesejahteraan dari Pak Aris, dari kesejahteraan pengurus maupun di cabang gitu ya. Salah satu contoh konkretnya langkah apa gitu ya yang bisa kita mungkin jalankan nanti itu setelah terpilih, kalau terpilih gitu Pak Aris ya, untuk kesejahteraan ya. Siap. Nah, itu yang ke satu. Yang kedua ini Pak Aris, karena di kita ini kan ada beberapa ini ya, ada apa namanya, tidak hanya kaum pria tapi juga ada kaum hawa gitu ya, ada wanita. Program apa kira-kira untuk Pak Aris kalau terpilih untuk pemberdayaan kaum perempuan, Pak Aris? Nah, itu aja 2 pertanyaan. Baik, terima kasih Kang Sulaiman dari Kota Sukabumi, sekaligus beliau adalah juga merupakan koordinator zona 5 ya. Wah, mantap. Siap, Pak Aris, mangga dijawab pertanyaannya. Yang pertama, yang konkretnya nih mengenai kesejahteraan ini seperti apa katanya Pak? Bisa disebutkan Pak? Iya, terima kasih. Yang saya pahami, namanya kesejahteraan tidak selalu berupa uang ya. Jadi ketika misalnya ada seorang pengurus atau anggota, misalnya ada persoalan, misalnya sekolah ditolak misalnya ya, atau orang tuanya mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan bantuan, kita advokasi gitu ya. Jadi tidak selalu misalnya urusnya harus haji, tidak gitu. Jadi kita beri apa yang di pengurus itu kesulitan, kita berikan supaya pengurus itu bekerja, bisa berorganisasi dengan aktif, gitu, tidak dibebani oleh persoalan keluarga misalnya seperti itu. Itu di bidang kesejahteraan ya. Yang saya garis bawahi itu tidak selalu dalam bentuk uang ya, tidak dalam bentuk uang, bisa dari kesejahteraan yang lain. Kita bantu persoalan yang dihadapi oleh mereka. Itu ya. Kemudian yang kedua tadi apa ya? Ini program untuk kaum hawa, Pak. Oke, program untuk kaum hawa itu sangat banyak Pak Sule ya. Di bidang perempuan, kewanitaan itu sangat banyak ya. Paling tidak pertama juga dari pendidikan, dari kesehatan ya. Itu sangat banyak. Yang ketiga juga keterampilan. Mereka butuh banyak yang harus dikembangkan ya, butuh teman. Jadi biasanya kalau itu tidak sendiri ya, tapi kita butuh sosialisasi, butuh kerjasama, juga butuh pengetahuan dari teman-teman. Nah itu saya kira sangat banyak ya, selama ini mungkin belum banyak tersentuh, khususnya dari bidang keperempuan itu. Jadi insya Allah kalau saya nanti maju ya, untuk bidang perempuan ini harus punya program tersendiri. Misalnya tahun ini tentang pendidikan apa gitu ya, pendidikan kesehatan, tentang Kespro misalnya ya. Kemudian yang kedua tentang keterampilan misalnya, dan seterusnya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Sulaiman dan juga Pak Arisno. Kita kembali lagi ke pertanyaan selanjutnya, masih ada waktu. Dari Kang Rido, Pak. Mana Kang Rido. Selamat ini Pak yang saya ingin tanyakan. di organisasi ini kan kita tidak terlepas dari yang namanya masalah terkait dengan manusia karena di organisasi ini merupakan kumpulan manusia. Nah,
kadang ada kejadian di mana seperti halnya bidang-bidang ataupun biro mungkin ya kalau di DPD itu mungkin tidak Ya. jalan gitu karena akibat entah itu penurunan semangat atau karena masalah internal lainnya. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara Bapak untuk menghadapi orang-orang yang bermasalah di organisasi sehingga menyebabkan program di bidang yang dia pegang tidak berjalan. Nah, seperti itu Pak. Terima kasih. Wah, mantap ini Pak Arisno ya. Ketika Bapak sedang menjalankan roda organisasi kan tentunya ada orang-orang juga pelaksananya nih Pak yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang ditugaskan. Bagaimana nih ketika ada permasalahan dengan yang pelaksana tugas ini Pak? Silakan Pak. Iya, siap. Terima kasih. Tentunya dalam kita mendistribusi pekerjaan atau penugasan, kita juga harus dibarengi dengan pembinaan yang kedua. Yang ketiga adalah dibarengi dengan evaluasi, gitu ya. Jangan lupa evaluasi itu sangat penting. Misalnya kita setahun pertama nih, program mana yang kurang berjalan? Misalnya program A, nah kita evaluasi apa penyebabnya sehingga program itu tidak berjalan. Apakah misalnya terlalu sulit mencari dana, atau yang kedua personalnya ini banyak pekerjaan yang yang harus diselesaikan, atau yang ketiga mungkin programnya terlalu luar biasa gitu sehingga susah untuk dicapai sehingga personalnya itu mungkin kelelahan gitu ya dalam berpikir dan bertindak. Yang ketiganya juga tadi finansialnya yang kurang memadai, misal dalam arti bukan oleh dari pengurus ya, tapi finansial untuk berjuang misalnya yang dimiliki oleh petugas tadi lah gitu ya, atau pengurus tadi. Mungkin seperti itu jawabannya. Baik, siap. Terima kasih. Hanya satu pertanyaan dari Pak Ido ya. Boleh saya, Iya, Pak, ya? masih ada. Silakan nih satu pertanyaan lagi barangkali ya. Dari saya, Pak, ya? Pertanyaan terakhir, mangga Kang Reksha. Ya, Pak Arisno. Saya itu selalu melihat ke akar rumput, Pak. Di mana Siap. menurut saya anggota Pertuni itu hanya sebagai pajangan saat ini, Pak. Karena yang saya perhatikan, Pertuni adalah organisasi yang sifatnya hanya menerima bantuan sosial. Dan tidak ada, sisanya mah mungkin ada yang dapat beasiswa, mungkin ada. Tetapi yang saya amati sejauh ini, sejauh saya mengamati Pertuni itu kurang lebih begitu, Pak. Nah, apa solusi Bapak untuk, karena sekarang ini udah ada KTAP gitu dan itu bisa bisa dijalankan dari program tersebut agar di anggota Pertuni ini khususnya yang di bawah ini bisa dapat manfaatnya dari KTAP tersebut, Pak. Terus kedua, terkait kalau masalah tentang aktivasi digital, saya percayalah karena memang sekarang udah zamannya, Pak ya. Yang saya mau tanyakan, Pak, terkait fundraising. Ini sangat penting, Pak Arisno, karena saya melihat kelemahan organisasi ketunanetraan ini, fundraising ini, Pak. Saya melihat bendahara itu hanya difungsikan hanya sebagai nyimpen duit, tapi tidak pernah difungsikan untuk nyari uang itu sendiri. Nah, strategi Bapak selain tadilah lewat pemerintahan, lewat melobi mungkin dari yang swasta bentuknya, fundraising seperti apa yang akan Bapak lakukan agar tercapai finansial Pertuni itu di masa kepemimpinan Bapak nanti itu lebih baik lagi dan terdistribusikan dengan baik gitu, Pak. Terima kasih. Siap. Siap. Silakan Pak Aris. Terima kasih. Yang pertama, kita harus ciptakan bahwa Pertuni itu ada manfaatnya. Jadi setiap anggota yang menjadi anggota itu memiliki manfaat apa sih? Harus merasakan gitu, Pak. Iya, harus ada rasanya mereka menjadi anggota Pertuni. Selama tidak ada ya mungkin cuek gitu. Saya ini ngapain gitu ya. Iya, betul, punya Pak, kartu betul. butuh apa? Nah, maka kita upayakan kartu yang sudah kita miliki atau yang akan kita miliki itu lebih bermanfaat yang lebih banyak gitu. Misalnya kita kombinasikan dengan apa gitu ya. Misalnya untuk belanja atau untuk apa gitu lah ya. Nah, supaya Tes dengan kartu itu gitu, Pak ya. Iya, seperti itu. Jadi harus ada manfaatnya. Pokoknya jadi boleh dikata kalau saya keluar dari Pertuni ini, aduh seolah-olah
tertinggal, nggak dapat apa-apa seolah-olah gitu. Jadi kita ciptakan ketergantungan gitu. Melalui kartu saja itu bisa gitu ya. Nah, satu. Yang kedua tentang fundraising. Saya punya gambaran fundraising ini memang sangat penting ya, karena adalah apalagi dalam program saya peningkatan finansial gitu. Maka di situ kita harus bikin tim Pak gitu ya, yang dikomandoi mungkin salah satunya oleh bendahara. Jadi bendahara itu tidak hanya sekedar menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang, tapi juga harus berpikir bagaimana supaya organisasi maju, keuangan segar gitu ya, juga harus berpikir gitu. Bagaimana? Pokoknya insya Allah banyak jalan yang bisa kita temukan dengan syarat tadi. Yang pertama ada tim, yang kedua solid gitu ya. Baik dari pengidenya, kemudian pelaksanaannya, eksekutornya itu bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing. Dan yang terakhir adalah yang tidak boleh dilupakan, harus ada evaluasi gitu ya. Evaluasi itu bisa dilakukan dalam semester atau tahunan. Dan misalnya nih program ini di semester 1 apa yang jalan atau apa yang mandek. Nah, kalau yang mandek apa penyebabnya? Yang jalan lanjutkan gitu. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, alhamdulillah Pak Adisno, kita sudah 1,5 jam kurang lebih Pak. Ini bersengkrama di sini berdialog interaktif dalam rangka tadi bedah ya, sosialisasi dan bedah bakal calon ketua DPD dan Dewasda, yang mana pada malam ini menghadirkan ketua DPD nomor urut 2. Terima kasih saya ucapkan. Ini ada 8 penanya Pak yang saya catat. Ada Bang Azrefi, ada Kang Firlandani, ada Kang Budi, ada Teh Siti Maisyaro, ada Iman Kuningan, ada Kang Sulaiman ya, ada Kang Rido, dan juga terakhir Kang Reksha. Luar biasa. Terima kasih kepada 8 penanya yang sudah hadir di diskusi interaktif malam hari ini yang sangat luar biasa. Baik, barangkali Pak, untuk mengakhiri perjumpaan kita, ada hal-hal atau pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk Pertuni Jawa Barat. Mangga Pak, silakan. Siap, terima kasih. Pertuni tidak akan bisa maju selama seluruh pengurusnya, seluruh anggotanya itu tidak bekerja sama. Maka kalau kita ingin maju, Pertuni seluruh pengurusnya harus saling menopang. Kita saling berkaitan, saling bergandengan tangan untuk memajukan dan salam satu visi, yaitu Pertuni Jawa Barat maju. Apapun kendalanya, insya Allah semuanya akan terlewati. Begitu Pak. Mantap, luar biasa Pak Arisno ya. Saya kasih tepuk tangan Pak. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan bersama tentunya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tibalah untuk kita mengakhiri acara simposium virtual Musda 8 dalam rangka sosialisasi dan bedah gagasan bakal calon ketua DPD Dewasda Pertuni 2026. Saya Dede Trisnawan atas nama moderator mohon maaf atas segala kekurangan tentunya, yang apabila dalam perkataan ada yang menyinggung hati Bapak Ibu Akang Teteh semuanya mohon dimaafkan. Dan juga saya ucapkan terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu hadirin semuanya. Dan kalau ada sesuatu yang masih penasaran ya silahkan bisa dijapri saja, terbuka ya Pak ya untuk japri ya. Siap. Silakan ditanyakan saja yang masih penasaran dengan Bapak Arisno. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan buat semuanya, juga buat para pendengar Radio Suara Pertuni Jawa Barat dan juga yang mengakses channel YouTube DPD Pertuni Jawa Barat. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri acara ini dengan marilah kita sama-sama mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan ucapan aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya telah tiba. Saat setiap gagasan diuji. Ketika visi dipertanyakan. Dan saat masa depan menunggu untuk ditentukan. Perubahan tidak pernah lahir dari diam. Kini, waktunya Anda menentukan. Sosialisasi dan bedah gagasan bakal calon pemimpin Pertuni Jawa Barat. Mulai tanggal 10 Juni hingga 23 Juni 2026. Mulai jam 8 malam. Ruang untuk mengenal arah perjuangan, menguji komitmen, dan menimbang kepemimpinan
yang akan membawa organisasi melangkah lebih jauh. Pertuni, bangkit, berdaya, setara. Jadilah bagian dari perjalanan besar ini.